artinya yang namanya gue dari rumah pakai sendal, pulang saya bisa pakai sepatu. Saya juga kadang-kadang gue kesian amat. Ketika saya beralih nih yang namanya basis 41 gitu kan. Kenapa saya bilang tadi saya sempat berubah sikap saya karena ngikutin karakter anak-anak juga teman-teman yang lain gitu. Berubah gimana nih jadi makin baik di 41? Sebenarnya kalau dibilang makin baik, kita sih baik-baik aja, cuma jadi liar. Agak liar. Yang tadinya nggak pernah malak anak sekolah lain gitu kan, kok gue juga bisa pulang, artinya yang namanya gue dari rumah pakai sendal, pulang saya bisa pakai sepatu. Saya juga kadang-kadang gue kesian amat gitu kan. Itu dia sepatu boleh beli, gue tukar sama sendal jepit ya kan. Tapi ya itu serunya di situ, masih remaja. Pokoknya ada juga, mohon maaf deh kalau emang ada temen-temen yang nonton kasarnya waktu itu mungkin masih ngenalin saya ngambil barangnya, aja saya mohon maaf ya kan, karena itu kan kenakalan remaja. Dan mungkin udah saat itu hal-hal yang lumrah gitu. Saat itu ya beda karena emang situasinya dulu begitu. Kalau nggak kita yang ngambil ya kita diambil orang. Iya tuh, bener kalau inget itu yang namanya mau pakai topi gitu kan, kita nggak pernah ngerasain beli kayak sekarang gitu kan. Tapi emang inget kalau waktu di Blok M, belum inget kejadian di Blok M? Saya inget bentrok sama anak yang namanya anak Purnama itu. Anak Purnama itu gimana itu? Itu memang kejadian artinya ya gue anggap liar juga kita nih. Anak sekolah ya kan, orang lewat ya karena ulah dia sendiri. Betul. Kita kepancing, jadi kita artinya bentrokin dia, usik dia sampai dia acir-aciran. Kalau nggak salah gini, itu cerita itu kita di anak 41 itu diundang tuh sama anak kapal. Betul. Akhirnya kita main tuh. Cuman saat itu kapal belum pulang sekolah kan, akhirnya kita nongkrong di Blok M kan, di jalur. Nah kita nggak tahu ternyata di jalur yang seberangnya itu banyak anak sekolah kan. Biasa tuh ledek-ledekan. Kita keluar jalur kan kalau nggak salah ya, keluar terminal. Nah kalau nggak salah di daerah Gardu tuh. Betul. Karena udah kita ancam-ancaman ya kan. Akhirnya kita keluar. Nah ketika di luar nggak bisa berkutik. Gitu. Karena yang saya ente inget apa tuh lo waktu itu? Yang saya ingat mobil itu keluar terminal kan? Terminal pas mau dia belok jalurnya sedikit agak rapat. Nggak ada komando. Nggak ada ruang gerak buat dia. Kita hantam terus ya kan. Ya otomatis lah mereka shock gitu ya kan. Buat teman-teman yang kayak di situ kayak anak ya di situ kan campur, ada anak ceweknya juga. Kita juga kan ini juga tuh setelah dulu gua kesian banget ya, ada anak sekolah mobil satu bis itu kiri kanan depan belakang kacanya digigit hancur. Jadi emang ditaikin tuh pintu depan pintu belakang tuh. Jadi benar ya kan. Nah karena memang ya itulah berawal dari ledek-ledekan. Padahal awalnya kita nggak tahu kalau memang bakalan ribut. Sebenarnya memang perseteruan teman-teman
sekolah dari apa teman sekolah yang lain juga sebenarnya memang anak-anak ledek-ledekan jadi terus sampai terjadinya tawuran. Kadang-kadang ikut-ikutan, kayak saya kan ikut-ikutan. Saya juga termasuk orang yang ikut-ikutan. Ya, kamu ngikut terus kalian teh. Bukan karena ngikut terus, kalau nggak ngikut terus gue sendiri bisa dong. Oh. Iya buat apa punya temen kalau temen nggak mau diikutin. Coba tapi ente lo masih inget gak joget inian tuh yang joget apa namanya? Oh, Cesar. Ya aneh nggak bisa lah. Hah? Itu mah. Emang bukan ente yang Cesar? Itu sepupu. Oh. Mirip-mirip dikit. Jadi bisa aja nih. Anu sama Cesar kan. Joget Cesar gitu. Di situ banyak keseruan lah di sekolah di Kora ya kan. Di Kora ente termasuk siswa rajin ya, maksudnya nggak pernah borosnya jarang, maksudnya aktif masuk terus ya. Aktif jalan ya. Oh aktif cuma, jalan iya. Cuma ketika memang nyampe kelas enggak? Nyampe kelas itu sampai yang namanya kepala sekolah ya kan. Itu orang tua saya pernah datang. Oh gitu. Orang tua saya pernah datang ke sekolah itu. Kebetulan memang dia nggak bakal mau kalau sendiri. Kebetulan ada saudara yang tinggal di daerah Kalipasir. Oh iya, Kuitang ya. Situ. Nah itu dianterin lah orang tua tuh. Ibu dianterin, dia tahu. Itu mau ngapain? Mau ngambil rapot atau apa? Ya. Ambil rapot. Dia pengen tahu, pengen ngecek anaknya di sekolah apa kagak. Setelah orang tua saya sampai di sekolah, nah itu kaget juga ya kan, shock juga ngeliat ya kan. Pantesan lu sekolah rambut apa udah lewat semata ya kan, gondrong begini ya kan. Nggak taunya ada yang lebih parah lagi kan rambutnya ya kan. Rambut malu aja kalah katanya kan. Enggak, kalau yang anak lebih koreng saya tahu rajin-rajin kalau sekolah. Kalau buat sekolah dari rumah. Paling sampai kantin. Iya. Kalau enggak ditanya sama Pak guru kita ya kan, kebetulan beliau ini kepala sekolah ya kan? Pak Juatno ya. Pak Juatno. Orang tua saya bertanya sama kepala sekolah, Pak, ini anak saya rajin nggak masuk sekolah katanya. Yang mana? Saya di balik pintu masih di luar. Ketika ibu saya ngadep di dalam ruangan, barulah saya dipanggil. Oh, maksudnya ente lagi di kelas apa di luar tuh? Di luar. Kebetulan memang ini apa orang tua saya menghadap gitu kan pengen ketemu gitu kan, kontrol sekolahnya di mana gitu kan. Akhirnya saya dipanggil, loh kalau si Sarul ini kalau terhitung absen ya kan, ya absennya ini paling dalam sebulan dia masuk 3 kali gitu kan. Sebulan 3 kali. Karena yang namanya murid itu ada absensinya. Betul. Benar. Yang saya tahu dia datang ke sekolah itu cuma adanya di kantin. Jarang masuk deh. Saya sekolah zaman itu dikasih ongkos kadang 1.000, kadang 2.000. Kalau 2.000 itu udah girang banget kita tuh, ya kan? Karena ongkos dari rumah naik yang namanya 05 itu. Oh, jajan itu udah 2.000 tuh. 2.000 kalau lagi eling. Oh, dikasihnya. Kadang-kadang malah nggak dikasih. Campur bohong biasanya itu kita. Buat bayar ini, buat bayar itu ya. Campur bohong itu. 2.000 kan udah gede banget dulu. Biasanya kita kalau di lebihin begitu, ada bohongan dikit tuh jadi sama orang tua tuh. Jadi gitu, nanti buat fotokopi inilah ya kan, biar buat apa ntar ada apa ekstrakurikuler begitu. Padahal mah enggak gitu kan. Emang kita ngerasa kurang sama jajan gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga orang tua tahu pulang sekolah itu jarang merasa diharap-harap sama orang rumah. Mau pulang mau kagak. Iya, lu mau pulang mau kagak. Ya. Kalau kan paling tidur di keong ente kan. Nah, jalur keong itu ya karena selama naik pas 1 ada tuh ya kan. Abangnya si Ilyas tuh ya. Abangnya Ilyas. Katanya Bang Edot ya kan. Iya. Disitulah apa ketika asrama ya kan
mau ke apa basis 52 ya kan. Itu kalau yang keseringan sih di rumah di Gang Langgar tuh, ada inget namanya Gang Langgar tuh di Keong tuh sana dikit tuh. Itu ada tempat memang tempat anak-anak pada istirahat di situ. Ngasonya di situ nggak tanggung-tanggung lah, ada yang sehari ada yang 2 tahun tinggal di situ. Ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Tapi memang enak ya apa? Open di situ. Di situ ya saya akuin keluarga yang memang open, dia tahu dia anak-anak sekolah itu memang zaman pada saat itu ya kenakalannya memang inilah luar biasa. Tapi yang jelas kita juga masih punya etika ketika kita bertamu gitu ya kan. Nah itu di situ saya salut dengan orang tuanya tuh yang selalu nampung anak-anak, dan kita pun nggak pernah yang namanya dicuekin gitu kan. Selalu kalau udah pulang nyampe nginep situ itu selalu ditawarin. Saya ingat itu selalu nggak pernah yang namanya nggak ditawarin. Kadang udah ada apa cemilan-cemilan buat kita gitu ya. Mau berangkat makan. Itu nggak hal yang nggak pernah saya lupain tuh. Iya, memang bener sih karena lantaran emak itu ngewarung mungkin ya kan, jajanan banyak gitu kan. Dagang nasi uduk dulu kan, dagang inian. Memang banyak hal. Ketika kita berangkat sekolah, kita pikir nih senior kita ngajak berangkat ke sekolahan, tapi ternyata kita nggak tahu dia punya rencana. Katanya camping. Ini nih camping tuh. Aneh selalu keingetan tuh. Karena ketika kita yang namanya mau berangkat masih pakai pakaian sekolah ya kan. Kadang untungnya waktu itu kita udah punya tas sekolah tuh, biasanya menyangkut doang di kantong. Itu kita bawa salinan juga untungnya ya kan. Itu diajak camping ya kan, dengan seragam sekolah. Ya awalnya sih memang nggak ada niatan gitu kan. Kemana tuh? Kemana nih gitu. Kalau nggak salah dadakan ya. Daerah ini apa? Daerah Bogor sana lah itu apa gunung apa sih itu yang banyak pacetnya tuh? Pangandaran? Bukan. Ini. Curug Nangka. Curug Nangka. Nah itu di situ tuh. Saya bilang ini izin kagak sama orang tua ya kan. Orang pakai seragam katanya ada di gunung ya kan. Ini maunya megang pacul kalau sono kita ya kan. Orang megang buku artinya di atas gunung bukan sekolah. Padahal gak ada duit ya. Nah itu sempet orang tua khawatir kalau itu ya kan, karena emang dari kemarin kita belum pulang juga, lanjut lagi gitu ceritanya. Lanjut malah diajak camping ya kan. Emang pada buat tenda itu anak-anak? Ya kalau tenda nggak taunya mereka sambil jalan ada temen yang memang udah nyiapin gitu kan di jalan ya walaupun kecil ya di rumah entar katanya gampang katanya di warung. Nggak taunya kita kan baru tahu juga tempat camping ya kan, orang biasa nggak pernah keluar. Itu kalau nggak salah waktu 41 Natal yang kelas 1. Jadi basis yang kelas 1 itu di 41 di Tatarnya kan ada di gunung. Kalau nggak salah itu kan era-eranya Cibibi, Gopur, ya kan. Ya itu ada kelas tuh. Siapa lagi tuh? Banyak tuh pokoknya angkatan dia. Emang 41 didiknya di sono tuh gitu. Ente ngikut ya kan. Betul. Ya. Kalau nggak ada yang punya duit tuh. Boro-boro punya duit Bang Hendy, ya kan? Orang kita dari rumah juga pas kurang. Kesengannya mah. Makanya kadang-kadang bingung sampai sono kok. Tapi anak-anak hebat. Saya bingung gini, anak-anak hebat. Beli tenda di jalan tuh. Beli ya kan. Iya. Beli kompor, beli apa nyampe sana ya. Mungkin beli tuh kalau waktu saya main kan. Itu punya siapa itu? Ada yang ngasih. Karena ya tapi disitulah kebersamaannya, serunya kebersamaannya, dan sampai sekarang yang jelas alhamdulillah silaturahminya tetap berjalan sampai seingat saya MKH ini berdiri terbentuknya sama teman-teman
MKH itu ya contohnya Bang Endi lah, Endot ya kan, yang dikenal sama teman-teman lain kayak Igro, Ape, Yosi, ya kita bisa kumpul pertama itu di puncak gitu kan. Nah itu kan berbarengan juga tuh, itu sempat janjian juga yang namanya kalau nggak salah itu lagi ada acara lain ya, di tempat lain ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kebetulan pas bisa ya, pas bisa. Kebetulan bisa ya kan. Dan kebetulan waktu itu juga Bang Edo kan pernah bilang, ente ada waktu nggak? Kalau ada waktu, ayo kita berangkat gitu kan. Anak-anak udah pada standby siap. Tentang nanti anak 30 ya kan. Biak Chandra, PI. Nah itu ngajak ketemuan, ngajak ngopi bareng lah di sana gitu kan. Ya udah ada siap gitu kan. Kesininya kan alhamdulillah itu masih kita berjalan silaturahminya. Berapa kali saya ngerasain sampai saya berkeluarga, istri saya sempat saya ajak juga sih ya kan. Memang lama saya vakum ya kan, semenjak berkeluarga punya anak saya nggak pernah hadir itu silaturahmi dalam acara-acara tahunan. Karena kalau waktu ente aktif kan ente masih bujang ya, belum nikah gitu. Pas ente udah nikah kan ngendon mulu tuh ya kan. Beda maksudnya, di rumah tuh ada mainan gitu. Ada yang bikin betah ya kan. Jadi bukannya nggak mau nyambung silaturahmi. Nah, waktu ente kan lulus 98 ya. Betul, 98. Kalau 98 itu kan ada peristiwa besar ya kan. Ya mungkin orang udah tahu ada tragedi Semanggi 1, Semanggi 2 sampai boleh dibilang pergantian pemerintahan lah atau pimpinan. Nah, itu waktu itu berpengaruh nggak sama anak-anak sekolah zaman itu? Berpengaruh ya. Pada saat kita mau menuju sekolah itu. Berarti ente udah kelas 3 tuh ya pas. Iya. Itu kita kesulitan juga gitu kan. Kesulitan karena lantaran trayek yang mengarah ke sana mereka nggak berani. Arah Senen, arah kota itu memang banyak banget. Sempat kejebak, artinya kita mau pulang aja ya kan. Kita mau pulang bingung nih ya kan, bis mana ya kan, patas mana yang bisa nyampe Pondok Gede, artinya ya taruhlah nggak Pondok Gede atau ke UKI gitu ya kan, karena banyak yang belok atau banyak yang di stop gitu kan karena tragedi itu. Nah akhirnya saya sempet lari sama tim anak patas 52 tuh, saya inget diajak, udah lo berangkat nginep aja ngalong ke 52 ya kan. Akses sana masih ada mau kendaraan? Masih ada ya kan, masih ada ya, tapi nyambung juga gitu kan. Ya udahlah terserah gue lu mau ajak gue kemana juga gitu. Tapi ikut gak zaman ente pelajar tuh? Zaman ente waktu itu pelajar ikut gak? Iya. Maksudnya ikut suasana entah demo entah apa gitu. Sempet ikut. Tapi kalau untuk pada saat beberapa kali waktu itu saya ikut ya kan. Karena memang di situ memang kalau kita tahu sempat ngeramein juga. Oh seperti ini kalau demo gitu kan. Ya artinya memang kita nggak paham dengan jadi ikut demo itu karena memang nggak paham. Lihat rame-rame demo ya. Karena kan kita juga bisa ikut seperti itu bukan atau sendiri, karena teman-teman juga keajak gitu kan. Udahlah ngapain. Seru aja. Iya, padahal nggak ngerti apa-apa. Jujur aja memang nggak paham lah kalau arah-arah sana itu kan larinya berbau politik ya, demo gitu. Kita nggak tahu lah. Tapi rutin tuh waktu itu kan kalau nggak salah 98 kan gencar kan. Ada ya sempat ada juga, ada demo, ada apa, itu pelajar maksudnya zaman ente pada ikut banyak. Jam itu masih banyak yang ikut juga ya kan, karena kepancing juga tuh, ayo kita kesana yuk, kali aja ada yang bisa kita bawa kepancing juga, kepancing itu ya karena kita kebiasaan ngalong ya kan, udah ikut ke sana ya kan, kadang ke Manggarai ya kan, anak 17 itu ya artinya jalur-jalur santai juga kalau buat kita ini ya kan, tapi ya tempat ngopinya
seru juga di sana ya kan, karena nggak jauh dari terminal di situ kalau udah terkumpul tuh. Nanti waktu zaman sekolah kucing garong kali? Nggak juga sih kalau kucing garong mah, tenggarangan gitu. Iya. Kan banyak tuh teman-teman tuh yang waktu zaman sekolah tuh pada kucing hidung-hidung belang lah gitu. Nanti salah satunya nggak tuh? Enggak lah. Enggak ya? Kalau saya mah cuma resep aja gitu. Karena kan banyak gitu. Karena ada teman saya kembali lagi kalau ingat teman saya kacang. Wah itu luar biasa itu dahsyat itu. Ya. Hidung belang banget, belang-belang. Kalau inget teman saya. Tapi emang lucu gitu. Kalau inget itu lucu. Anak itu emang lucu, ya kan? Dan sampai sekarang selalu ada yang kita ingat ketika memang dengan gayanya dia, benar. Ya memang kita selalu ingat. Artinya ya orangnya juga mudah diingat. Iya. Orang yang satu mudah diingat, ya kan? Karena lantaran gayanya itu, gayanya dia yang gitu kan. Seru gitu kan. Ya mudah-mudahan Bang Teddy tuh kalau dipanggil si Pupu tuh Teddy Pupu kacang ya kan, mudah-mudahan sehat walafiat buat teman kita yang nggak pernah ketemu ya kan sampai saat ini. Artinya kita selalu mendoakan akan kedepannya biar bisa kita selalu tetap bersilaturahmi ya kan. Itu intinya, kita silaturahmi biar kita dimudahkan lah sama Allah SWT. Tapi informasi dari teman-teman ente sekarang RT loh ya. Nah ini kalau ditanya kayak gini, kebetulan memang kayak katanya udah 5 periode ente jadi RT. Enggak. Oh enggak. Itu gosip aja. Oh gosip. Mungkin ya alhamdulillah sih saya ditunjuk, dikasih amanah sama warga lingkungan saya tinggal. Masuknya Lubang Buaya ya? Masuknya di Kelurahan Lubang Buaya, saya ditunjuk sebagai RT. Dan kebetulan RT termuda. Oh, RT termuda. Nah. Tapi ente bisa nulis tanda tangan gitu. Kan udah pernah belajar. Apa cap jempol doang? Belajar di Dikora udah ini ya kan. Di bola sebulan aja 3 kali sekolah. Tapi nulis mah kan udah bisa. Oh, udah bisa. Iya. Kirain mah inilah SMP, SD itu kan udah dididik, bisa baca tulis. Membaca. Masa tanda tangan aja bisa. Kirain gitu, kirain warga mau datang ente. Enggak lah. Gitu. Nah, ini enggak, ada pesan-pesan buat teman-teman terutama yang di Pondok Gede nih. Pesan-pesan saya sih buat khususnya Patah 9 Pondok Gede, untuk senioritas yang lalu ya kan, seperti saya ada di kelas juga. Saya pengen ayolah kita sambung silaturahmi kita biar tetap terjalin dan tetap kita bisa bersatu. Ya artinya banyak hal kalau kita sudah bisa berkumpul silaturahmi, ada aja ide. Mungkinan bisa ketemu ide-ide yang tapi ide bisa kan membantu. Ide itu kan diserang. Oh itu ide lain. Oh bukan. Itu ide yang kalau nggak salah milik si Ana itu. Oh iya. Oh si Ana Molen. Nah panggilannya Molen tuh. Iya ide itu. Kalau itu idenya lain. Ide Ana Molen ya beda ya. Yang jelas buat tim Patah 9 Pondok Gede, untuk semua alumni, ayo kita bergabung ke MKH dan mudah-mudahan kita bisa berbagi ide ataupun berbagi rezeki. Karena banyak hal. Kenapa saya bilang berbagi rezeki? Di sini terkumpul teman-teman, kita tidak tahu kedepannya seperti apa, ya kan? Karena biar bagaimana juga di sini ada yang suka-suka gitu kan, artinya yang kehidupannya ya perlulah banyak beraneka ragam, yang ada yang perlu uluran tangan kita juga sama-sama. Artinya mari sama-sama tim di Patah 9 Pondok Gede untuk kita bisa bersatu dan bisa berbagi dan tetap kompak. Ya mudah-mudahan lah terlaksana semua ya kan. Amin. Teman-teman yang sibuk masih bisa ngeluangin waktu
Oke Lung, gitu aja Lung. Terima kasih banyak Lung ya. Oke, Kita sama-sama Bang Edet. kapan kita ngobrol lagi. Siap. Tapi ya Insyaallah. baru aneh ngobrol sama Ilum nih. Kali ini nih baru lempeng nih. Biasanya ngobrol sama dia belok mulu. Ini mungkin karena depan kamera kali dia jadi ngomongnya lempeng. Oh, enggak. Oh, karena udah RT. Iya, biasanya kalau ngomong nggak pernah lempeng gitu. Ya bener nggak tuh? Ya karena ada didikannya. Kita kan ikutin orang terdahulu. Kita tinggal nyontek. Oke, gitu aja ya Bang Ilum ya. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap, Oke, siap, mungkin itu aja dari kami. Tetap saksikan episode sebelumnya, episode berikutnya ya kan. Episode yang lebih berikutnya yang lebih hot, lebih panas, melepuh, menyenyeh. Ya kan namanya hot, panas, melepuh, menyenyeh. Terus apa lagi itu gosong ya kan. Nah, mungkin akan tampil banyak generasi dan banyak cerita, tapi ya cerita yang positif aja. Tapi positifnya pasti dikit sih biasanya. Biasanya kalau cerita dulu positifnya dikit. Oke, mungkin itu aja dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah kuning hitam. Amin. Siswa-siswi Poncong berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.